Jadi memang pada tahun waktu itu kita pakai MIDI, terus pakai span. Jadi semua model tuh udah ditumpahin di tahun 70-an. Udah, alhamdulillah. Jadi ini kan udah punya suami yang seniman juga nih. Iya, kita belum jawab tuh gimana. Terus itu ada bikin lagu bareng. Yang saya tahu itu kan Bang Kinan itu luar biasa banget, Masya Allah ya. Iya. Sampai lagu-lagunya Chrisye pun banyak banget yang diciptain oleh Bang Kinan. Ada yang hebat dan terpesona ketika kau lewat di hadapanku, biasa saja. Sebenarnya untung sekali desainer-desainer Indonesia itu memakai tenun terutama ya. Batik ya oke lah, sekarang lagi yang ini tenun. Jadi kenapa? Itu jadi raja di negara sendiri. Betul. Dan di luar. Di luar. Sayang ya itu Michael Jackson udah meninggal ya. Kalau enggak? Kalau enggak itu tuh banyak aku lihat di rumahnya Michael Jackson itu NTT apa namanya, baju-baju dari kerajinan daerah-daerah itu yang membuat dipajang-pajang gitu. Iya benar. Kayaknya gue tenun. Ada yang juga dia pakai rompi-rompi itu. Terus aku pikir yang dia taste-nya dia kok gue punya semua gitu. Ya dia udah meninggal sih, kalau enggak gue itu berkolaborasi kali dengan Michael Jackson. Topinya pakai topi NTT kali ya. Itu luar biasa banget ya. Jadi memang kekayaan budaya kita tuh bisa dijadiin apa ya. Sejarah-sejarah film dari tokoh-tokoh yang legendaris gitu kan, yang punya nilai-nilai sejarah juga bisa difilmin gitu. Lagu-lagu kita juga dari daerah-daerah juga bisa. Sejarah secara culture dari daerah kita tuh kaya banget. Bisa jadi lagu, bisa jadi musik. Bukan musik itu, juga bukan bisa itu aja, itu bisa jadi fashion. Bukan sekarang juga ya, alhamdulillah ya, dengan adanya aku tuh nggak kenal sama Pak Jokowi ya. Tapi aku appreciate banget ya sama beliau. Ya dengan adanya ini sekarang kan di mana-mana itu Indonesia. Kita kan selalu keluar negeri lihat apa pantai ini, lihat nggak taunya di sini gila-gila semua ya. Dan kalau 17-an Agustus semua harus pakai pakaian daerah. Ini kan salah satu mensosialisasikan budaya-budaya gubernurnya, wali kota di seluruh semua itu, harus pakai mereka pakaian sekarang daerah. benar-benar mengemas Indonesia ini menjadikan satu untuk untuk pariwisata luar banget. Gak usah orang luar negeri, kita aja orang Indonesia ini kita excited loh. Bangga loh segitu kayaknya kita di mana sih ini? Di Jogja. Di mana ini? Magelang. Di mana ini? Di Malang. Betul. Surprise ya. Kalau apalagi kalau lihat Instagram anak-anak gitu kan, foto di sini, foto di sana gitu kan, bikin nggak kalah bagus banget. Nggak kalah sama luar negeri. Jadi memang mudah-mudahan pandemi selesai nih kan. Yang bangkit lagi nih kekayaan alam, kekayaan culture budaya kita. Di-create lagi dari film, dari senias, dari pekerja film, dari desainer. Semua memang harus berkolaborasi dan harus saling sinergi gitu kan. Mudah-mudahan kan di pandemi ini kan bukan tidur malah berlibur kreatif. Begitu pandemi selesai muncul. Iya, jadi di sini udah penuh nih. Ya, udah penuh pasti kan, ide-ide lu pasti udah penuh ya. Semuanya nih. Nah, itu padahal dia. umur kita udah tua ya. Padahal umur kita udah tua. Kreatif kan tidak mengenal tua. Tapi tahu nggak? Ternyata kan kalau di luar negeri itu di atas umur 60 itu kan ya 50% apa? 50% lansia itu 50% kita masuk ke zoo kan 50% itu ada spesial. Padahal ternyata setelah di riset justru orang itu berkreasi kreativitas yang lagi puncak-puncaknya itu di waktu 60 sampai 70. Oh gitu ya. Nah, jadi pas kita nih ya. Tapi kayaknya kita juga merasa kita kayaknya masih banyak deh di sini. Ide-ide ini kan semakin tua nggak dapat kayaknya ide apa aja ini ada di sini, ini udah belum ditumpahin aja gitu. Padahal umur kita udah mau. Jadi akhirnya kita melihat diri kita sendiri. Iya juga ya.
ya kita nih kayaknya masih bisa apa kayak mau bikin rumah, kayak mau bikin restoran seperti rumah kita ya, kayak di sini ya. Bikin villa. Bikin apa yang resort yang di Bali, gitu kan. Dan gue tahu loh, dia suka ngirimin gue, dan gue suka baca, cuman gue belum diundang aja. Belum dong, kan belum bisa. Ya, alhamdulillah akhirnya yang tadinya figuran Eike, sekarang gayaan dia deh lebih gila dia deh. Nah, alhamdulillah. Jadi ini kan udah punya suami yang seniman juga nih. Iya, kita dulu jawab tuh gimana? Terus itu ada bikin lagu bareng kayak nyanyi bareng kayak gitu. Ada lagu barengnya. Pernah ada lagu bareng. Tapi karena Lalu lucu ada sebenarnya ada dulu kita pernah nyanyi lagi ya, pernah lagu apa namanya? Lagu itu akhirnya dinyanyiin sama Bu Ruri sama Anita Sarawak. Dulu tahu itu. Dulu kan pertama kali nyanyi itu kita. Apa itu lagunya? Lupa. Bawa nadaku pergi. Oh, bawa Bukan. Bawa nadaku pergi. Cuma itu di album kita tuh nggak di album. Bukan kita bikin lagu ini. Oke, yang saya tahu itu kan Bang Kinan itu luar biasa banget, Masya Allah ya. Iya. Sampai lagu-lagunya Chrisye pun banyak banget yang diciptain oleh Bang Kinan. Saya Enggak, Nah, saya bantuin dia banyak. bantuin. Tapi berkolaborasi. Chrisye tetap bikin liriknya, aransemennya gitu Cuma siapa? memang ada yang lucu kalau soal itu lucu. Orang nyanyi sama Chrisye. Tapi Chrisye pernah nyanyi di lagu album saya. Oh, oke. Tapi Jadi orang pernah bawain lagu-lagunya Chrisye, nyanyi ya sama sementara Chrisye. Chrisye nyanyi di albumnya Bang Kinan. Bang Kinan, oh gitu. kebanyakan lagu-lagunya Chrisye itu ditulis juga sama Bang adiknya Kinan. Bang Kinan. Oh, adiknya Bang Kinan. Adiknya Bang Kinan, Debbie sekarang udah Sama meninggal. Eros itu berdua itu. Ya, Debbie sama Eros berdua dia kolaborasi. Ternyata lagu Bang Kenan itu yang orang nggak tahu Kenan Nasution itu siapa sih gitu untuk anak muda sekarang ya. Iya. Beda kalau zamannya kita dulu. Ternyata lagu apa Bang yang dinyanyikan? Yang itu Nuansa Bening. nuansa benih ya. Nuansa Bening. Bening. Oh, nuansa bening tuh. Itu bagus banget ya lagunya ya. Untuk dibawain sama anak-anak milenial Iya, sekarang iya. juga itu kayaknya cocok Coba, banget. coba kayak gimana coba. Gimana? Gimana kan lagunya yang nuansa bening itu? Bang. Cara yang hebat dan Terpesona ketika kau lewat di hadapanku. Biasa saja. Bukan gue itu, bukan gue. Soalnya Gua udah tahu. bukan gue, soalnya gue belum kenal. Bukan. Dia udah ngincar lu udah Dia lama. enggak, Bang Kenan ternyata realize yang lewat-lewat itu kan Mbak Ida. Ya, aku suka ngaji, ada lewat, tapi bukan gue itu. Terus lagunya gimana tadi? Refrennya Bang, refrennya Bang. Aku dekat, engkau terasa dekat. Terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. akan ku kembangkan kasih yang kau tanam di dalam hatiku. Wow, masih oke suaranya. Bang, nanti kita bikin acara-acara Ya dong. benar, Bang. mesti nyanyi lagu-lagu Bang Kenan. Lagu-lagu Ada cerita Legion sih gitu. dengan suaranya Bang Kenan. Enggak. Aduh, jangan dijawab dong, bagaimana jawabnya? Soalnya dia gini, setiap kalau aku lagi pesta kawin, kalau ada temen-temennya, dia disuruh nyanyi. Selalu nyanyinya lagu nuansa bening. Sampai udah bosannya nyanyi nuansa bening mulu Bagus lagu. gitu. Aku juga suka main. Ya karena kalau gue kan bininya, jadi karena gue bininya, jadi gue dengerin lagu itu tuh ratusan dan keluar Bang, apa nanti kita bikin acara ya di sini ya, lagu-lagu legend Iya, ya kan. legend Dinyanyikan Kenan- oleh Kenan legend Nasution. juga Iya. gitu. Berkolaborasi dengan anak-anak milenial Bener. gitu. Di rumah kita. Nah, lagunya Bang Kenan. Bang Kenan, mudah-mudahan kalau pandemi udah selesai Bang. Kita bikin konser musik taman itu dan buat anaknya Alex Kumara. Oh, Alex Jadi sudah temen-temennya itu. itu nyanyi lagu saya yang lama-lama. Saya juga kan, saya mau nyanyi lagu ini yang bener. Saya aja nggak pernah nyanyiin, saya bilang di show tuh nggak pernah nyanyiin. Saya mau nyanyi lagu ini. Sok tahu. Daling, kamu mesti kasih kaset kamu
Oh iya dong. Yang kamu rekaman di Australia, biar diputar di sini. Iya dong. Aku tuh punya Chrisye, dikasih sama Chrisye loh. Lengkap semua CD-CD-nya Chrisye. Dan itu Chrisye almarhum. Ya udah Chrisye. nanti gue kasih punya Saking laki gue suka gue. banget. Emang masih Ayo ada? dong. Kok masih ada sih emang jualan di mana sih ye? Nggak ada. Udah habis. Nggak ada. Nggak ada, itu kan sedikit. Habis. Dengan gayanya. Oh, mau Ya, dong itu Bang. kalau platnya masih ada. Kalau ada Platnya mau muter di mana? Plat hitam. Plat hitam. Iya. Sekarang Boleh, kan boleh. Lagi viral. iya ada nggak di sini? Dia bisa Iya, dicari. beli cepetan. Beli Beli tenang tuh di aja. depan itu. Banyak di depan. Banyak di jalan Surabaya. Surabaya itu tempatnya. Lu tinggal nyebrang, tinggal milih. Ntar habis ini kita cari juga ya plat-plat. Karena saya juga koleksi plat-plat hitam-hitam itu loh. Oh Michael Jackson, Celine Idolanya Dion. ada nggak? Nggak ada, mana kasih gue Kayak abang gerimis aja. Wah, abang gerimis Apa aja. dong? Hujan. Iya. Iya. Marahin seru, lu. sama yang seru banget ya ngobrol-ngobrol sama Ida nih ya Allah. Emang janjinya kita nanti bikin lagu-lagu di sini ya, di rumah kita. Kalau udah selesai pandemi, insya Allah nih kita semuanya sehat Amin, ya kan. amin. Keadaan Amin, juga amin, nyaman, amin. udah kembali normal. Aku janji di rumah kita mau ada musik-musik legend. Harus. Ya. Ada Bang Kan Kenan. teman-temannya banyak, Bang Kenan pasti di sini. Banget. Di sini. Gila lu dulu siapa yang nggak tahu sih pegangsaan? Top abis itu pegangsaan. Pegangannya dulu, pegangannya. Dari katanya. ngeband, dari Semua musik sampai anak pengajian. musik semua itu yang ngumpulin di pegangsaan. Ngumpulnya di pegangsaan. Yang bikin, Bang Kenan bikin jatuh cinta sama Mbak itu apa? Ya pasti karena idanya soleha. Jangan dulu kan belum soleh, apa perlu dia Justru enak. Gimana? Justru dibentuk tuh jadi soleha. Ya kan Eka ngajinya di rumahnya Desa. Nah, kan udah lihat, Iya. Oh itu yang bikin jatuh cinta Bang dulu. Eka Nah, dia, itu dong. dia guru Eka. Lu nggak belajar kori, say? Pasti penyanyi kan Nah, kurang tapi aku bagus. terus terang aja aku nggak belajar gitu. Aku bisa baca tapi aku kan sebenarnya kita nggak boleh Nggak bakat nih. Ngalun. bukan gitu. Maksudnya kan kita perempuan ya, suara itu kan sebenarnya juga aurat. Maksudnya ya udahlah, yang penting bisa baca. Bisa baca, Tapi aku ngerti, ngajar. aku belajar, aku ngajar dan aku masih belajar. Ini ya alhamdulillah ya silaturahmi kita yang membahagiakan banget ya Bang ya. Ini Gua udah- bisa ini udah nggak- collab nih bisa sama-sama Bang Ya udah nggak Kenan. bikin baju lagi. Udah nggak tahan saya ngadepin penjahitnya. Oh udah gitu. Sekarang ngadepin tukang sate, Oh, gitu. tukang gulai gitu. Karena gini, Tukang bangunan. kita itu, gue bukan desainer ya, gue nggak pernah mau dibilang diri gue tuh desainer karena gue Nggak tidak harus punya jujur no, lah. nggak punya basic secara akademis sebagai desainer. Jadi saya nggak pernah mau dibilang desainer. Tapi gue bisa merancang pakaian karena gue suka yang sesuai menurut gue. Gue sukanya model gini-gini bisa. Jadi tukang jahit tuh tukang pola modelin gue gini-gini. Kadang-kadang bahan gue lilit-lilit gini gitu kan. Iya, karena Ada punya fashion, taste sih sebenarnya. ada fashion show dulu sama Ida, sama teman-teman yang lain gitu kan di Ramli. Gue nggak pernah mau maju. Nah itu tuh ya, kalau pada saat itu gue terusin, gue mungkin bisa mati berdiri kali ada ya. Karena nggak gampang banget mendidik, memanage yang namanya SDM penjahit-penjahit itu nggak gampang banget. Sementara gue tau banget Ida tuh kerjaan jahitannya tuh rapih banget. Nggak ada tuh yang belok-belok mensong-mensong itu nggak ada. Nah kayak kita tuh udah biasa pakai bahan, pakai baju, jahitan, ngerti. Jadi kadang-kadang stres, gila lu bahan gue nih mahal, lu jahitnya ngasal banget gitu loh. Ngasal banget gitu, jadi nggak susah Susah banget. nyambung gitu ya, Gue nggak susah punya banget, seni. nggak punya banyak kesabaran lah untuk kayak yang seperti itu. Akhirnya yang pola gue juga Akhirnya- katanya dijual, dah. Ya akhirnya Allah kasih lo, ya udah lo Iya, bikin resort aja, iya. lo bikin restoran aja rumah kita. Iya. Abis ini lo bikin hotel apa tuh di jalan itu, gitu aja. Emang Allah jadi Allah tuh kan. Ya karena itu nggak bisa Passion diam lo karena itu. kreativitas kita yang belum berhenti. Jadi apa aja yang bisa gue bikin ya gue bikin gitu loh. Tapi kalau kembali jahit dulu juga laki-laki juga saya bikin loh Bang, gamis-gamis gitu, setelan-setelan Pakistan gitu kan, bikin juga koko-koko yang ada obnesel bikin juga gitu kan. Tapi kembali lagi aduh nggak sabar ya ngadepin penjahit. Udah gitu belum budaya kasbonnya kenceng banget say. Budaya kasbon. Waduh, Bongkar terus rahasia belum dia. bukan bongkar, belum mau pulang kampung dulu gitu kan. Belum Puyeng, lagi kita lagi puyeng. stres Izin sana, kan. izin sini Lagi gitu ya. stres kita lagi mikir desain ya. Bu, potongan udah habis. Waduh,
gue mesti ngejar potongan terus gitu kan. Aduh, agak-agak. Karena dia waktu itu kan garment kan. Gede. Garment saya bikin mass product juga. Nah, aku pernah datang. Kalau garment emang lu mesti punya asisten, lu mesti punya ini, nggak bisa dipegang sendiri. Tapi kalau gue, aku pegang sendiri dalam arti kata, karena kan aku bikinnya satu-satu gitu. Maksudnya jadi nggak banyak gitu. Wah, gue pernah bikin semeja itu polanya tuh jejer-jejer gini, tebelnya tuh yang pakai mesin potong segini gini kan. Itu puyang gue itu. naik ke meja, geser ke sini, geser ikut naik ke meja gitu kan. Itu sekali potong tuh 500 piece, 700 puyang potong. itu. Puyang gitu. Tapi ya teman-teman kita ada sih si Itang ikut juga gitu. Kalau Bu Yeni itu kan lebih kepada production-nya, bukan kepada desainer. Dia punya bakat sih sebenarnya, ada taste lah waktu itu. Buktinya kan jalan sebenarnya secara produksi kan. Cuman gue udah habis kesabaran juga gitu loh. Terus karena kita mau dapet image-nya mass product itu bahwa jangan lihat label Yeni Rahman nanti dikira mahal. Saya ngambil sewa dong di Tanah Abang untuk bikin mass product. Akhirnya itu mengilhamin si Itang Yunas ya. Gara-gara gue juga jadi bikin mass product katanya di Tanah Abang, kata Itang ya. Nah itu sewanya tuh gila-gilaan mass product. Sewa yang paling mahal itu adalah di Tanah Abang. Iya paling top deh. Tapi dari situ kita banyak dapat pasar untuk yang ke daerah-daerah. Dia take advantage of that karena dia tahu oh nih Tanah Abang ini marketnya dapat untuk banyak daerah. Orang, jadi akhirnya dia dimahalin. Orang semua pada kesana kan dulu. Enggak ada, emang di Tanah Abang tuh mahal banget kios-kios gitu loh. Nah itu tapi kebanyakan. Pernah ada satu waktu lagi dia bikin Tanah Abang yang baru, kita desainer itu kita dikasih 1 tahun free, 1 tahun. Habis itu baru udah rame kan semua kan karena desainer baru digetok sama dia harganya. Mahal. Emang nih Tanah Abang, nggak boleh gitu loh Tanah Abang lu. Terus? Ya sekarang udah direnov dan sekarang juga banyak juga ya pedagang-pedagang baju muslim yang dari Tasik, yang dari sini. Tapi ya, dan itu juga menghidupi semuanya. perekonomian lah, ya kan menghidupi perekonomian juga, membina juga yang UMKM kecil, dagang kerudung, dagang ciput, ya kan? Ya kebanyakan sekarang beralih jadi dagang masker ya. Lo tau nggak, Ike punya temen, dia sekolahnya di ITB, elektro. Tiba-tiba, gue kan sekarang jualan di Tanah Abang. Jualan apa? Jualan mukena. Hah? Jualan mukena? Bukannya lo sekolah lo ini? Ini duitnya lebih gede daripada gue kerja katanya. Jadi kalau dulu gue susah. bikin baju-baju butik ya, baju-baju butik bahannya mahal, ngerjanya tuh jelimet banget satu gitu kan. Tapi kalau mass product untungnya 5.000 10.000 tapi ribuan piece gitu loh. Jadi itu lebih terasa dan penjahit itu lebih senang gitu. Itu kalau kita ngobrol-ngobrol soal fashion, ngobrol-ngobrol film, ngobrol-ngobrol nyanyi, ada Bang Kinan. Jadi ini sama sekali belum pernah bikin album nih berdua. Pernah. Udah Pernah. Pernah bikin sama Kurang. Karena aku tuh sejak aku pakai kerudung, aku memang udah membatasi dan sekarang pun aku udah emang gak nyanyi lagi. Dan emang segini kan, emang kan sebenarnya wanita itu semuanya aurat, termasuk suara kan gitu. Tapi kan akhirnya semua udah sini haji sini ya, akhirnya terpulang kepada individu masing-masing. Ya dia kalau masih mau ya silakan, nggak ada yang larang juga kan. Itu kan antara kita sama Allah kan. Iya benar. Tapi sebagai pencipta lagu, Bang Kenan sendiri pernah nggak sih tapi kalau menciptakan lagu untuk inspirasi apa-apa. Mbak Ida? Ada. Tapi kan Bang bisa aja duet lagu-lagu yang bernuansa religi, ada aspek dakwahnya, syiarnya kan itu juga ibadah loh. Nggak mau deh. Oh kenapa Bang? Saya anggap kalau nggak jadi ini agak-agak ini juga lagi. Jadi buat saya kalau memang saya bikin lagu emang lagu untuk ini aja, emang hiburan aja. Jangan ada misi. Ada sih sebenarnya pernah bikin satu. Yang mana saya bikin? Kan ada kayak lagu misalnya lagu Bimbo ya. Itu kan ngajak orang sholat ya kan kayak gitu-gitu. Bukan yang itu yang bagus lah, mungkin bukannya jiwanya Bang Kinan. Bagus itu. Pernah saya bikin satu.
Oh ya? Orang Dia lebih ke emang hiburan aja. Tapi lagu kalau untuk Bang. Mbak Ida ada nggak? Itu pertanyaan saya nih. Oh, dari tadi kok kayak Iya, gitu penasaran. terus? Karena gini loh, seorang seniman biasanya menciptakan lagu isi hati yang terhadap perempuan yang dicintai. Ya dengerin nih Bang ya. Berarti besar cintanya itu di situ. Pengen tahu ada apa nggak? Berarti kita cek bareng-bareng. Oh, soalnya dia bikin lagu kebanyakan waktu gue belum kawin, belum. Kebanyakan Justru udah itu. kawin ini mestinya. Udah kawin ini dia bilang begini, dia malah seperti gini, dia lagi main piano, dia lagi main piano nih bikin lagu, dia kan, gue udah teriak, dia kan. Lo pakai teriak sih, bagaimana lagu tercipta? Nah, makanya dengerin, kita kan rumah tuh panjang, rumah gue tuh panjang, jadi panjang tuh gini maksudnya, ini rumah gue di kompleks, ya kompleks, nah. Terus di belakang rumah gue itu ada tanah kosong yang katanya mau dibikin pertokoan, itu di jalan raya. Jadi akhirnya rumah gue itu kompleks rumah, di sini jalan raya, di sini pertokoan, di sini jalan raya. Karena gue tahu di sini ada pertokoan, gue beli itu tokonya. Nah, terus kan di tengah-tengah ada tanah kosong tuh, gue sambungin. Jadi di rumah gue itu di depan rumah, di belakang rumah gue toko yang ngadep ke jalan raya. Jalan raya. Gue sambung, jadi kan panjang gitu rumahnya. Jadi gue kan suka teriakin. Kalau kayak rumahku kalau di mall kecil, gitu. Jadi kelihatan dari sini tingkat kan tiga dari sini kelihatan sini, dari sini kelihatan sini. Jadi kayak mall kecil gitu loh. Jadi gue kalau dia abis lagi main piano, terus gue bilang, Darling. Terus gue kan kadang suka sendirian takut gitu ya, nggak ada anak-anak. Minta diantar padahal cuma ke kamar mandi doang gitu ya. Romantis ya. Nah terus. Gue bilang, Darling. Dia lagi main-main gitu. Akhirnya dia berhenti. Kamu tuh, saya kalau lagi bikin lagu tuh kan ngeganggu aja kan. Jadi nggak jadi-jadi. Oh, pantes nggak ada lagunya. Jadi dia selalu selalu dia ngeluh gini. Gua kalau mau bikin lagu ini dulang daling melulu nih bini gua, jadi nggak jadi melulu. Harusnya bikin lagu Bang, Darling ada apa sih panggil gitu dong Nah Bang. kadang-kadang gua di bawah kan, dia di tingkat 3, tapi kan kelihatan tingkat 3-nya. Terus gue bilang, Darling mana sih kok nggak jawab? Darling, gue bilang, manggilnya si sayang ya Darling, tapi Darling gitu. Setengah gendek nih. Manggil sayang tapi teriak-teriak gitu ya. Di atas, jadi akhirnya apa sih kamu tuh ngeganggu saya dulu deh, orang lagi bikin lagu, dia selalu sering ngomong gitu. Jadi kalau Yai bilang katanya bikin lagu buat Eke, mungkin gak jadi. Itu dia alasannya Bang ya, makanya Bang nggak produktif ternyata ya itu gak Oke, diganggu. Bang ada pesan-pesan nggak nih untuk musisi-musisi muda kita sekarang nih Bang? sebenarnya sih musisi kita sekarang nih jago-jago hebat-hebat semua. Cuman mungkin keadaan bikin gini. Sebenarnya kan ada satu buku tentang tahun 70 tahun dan tahun 70 kan. Ternyata memang di tahun 70 itu ya, sampai ke 80 gitu ya. Sebenarnya dari 60-an akhir sampai ke 70 sampai ke 80 sebenarnya sih. Tapi ini di antara 70-an nih. 70 ke 80. dari 70 ke 80. Nah, itu semua semua ide sebenarnya udah habis lah. Iya. Kalau di musik tuh ada yang bikin yang main jazz bikin jazz rock, yang bikin klasik rock dan segala macam habis nih. Setiap musisi yang di luar juga seperti kalau kita lihat Korea yang dia sebenarnya main jazz bikin sesuatu yang lain, semua udah di explore habis gitu. Kan? Sampai dibilang di 70s ini kita sih sebenarnya untung gitu di sini, karena kita ngalamin tuh. Sama kayak film juga di era-era itu tuh. Fashion pun sama. Semua gitu ya, sama ya. Semuanya jadi semua ide itu semua ini sebenarnya udah habis. Jadi, mau untung gininya sekali. aja segala macam kan. Nah, Tapi bersyukur kita jadi melewati 78 emang sebenarnya Iya. kita ngalamin. Nah sekarang musisi sekarang kadang-kadang dia cuma tahu di era ini nggak tahu. Wah gue bikin gini-gini, udah pernah bikin, situ udah bikin. Ya kan? Jadi, nah sekarang justru dengan perubahan teknologi, kan, emang mendapat sesuatu yang
yang lain dari Batangkan emang Lebih perlu gampang. ini nggak perlu sesuatu. Walaupun sekarang nih skillnya sih udah gila lah. Mau main gitar jago, main piano jago, kalau jago-jago lah. Cuman bikin sesuatu yang lain daripada ini susah nih. Karena daripada idenya habis. Iya, kadang-kadang mungkin karena idenya habis, akhirnya niru-niru yang dari Ya, luar-luar benar. gitu. Emang gitu akhirnya. Jadinya Jadi gitu, copy ya. nggak ada ide baru lagi. Nah, itu dia. Sampai TikTok tuh apa tuh TikTok? Ini mau ngomong nih. Tadi Bang Kidan bilang musik ya. Bang Kidan bilang musik. Itu udah gak sabar. Iya. Kita kasih kesempatan gitu. Ini fashion, Ya, ini fashion. Bang Ginan bilang semua lagu di tahun 70 sampai 80-an. 80 habis semua. Yang jazz, yang rock, yang dangdut kan, yang semua itu. Nah, kita di tahun 70 sampai 80 juga kayak gitu. Coba zaman dulu, gue pakai hot pants yang pendek sekali, pakai boots yang setinggi gini, Iya. pakai sepatu yang tali-tali, terus gue pakai sepatu yang setebel-tebel gini, gue pakai wig merah, hijau, kuning, biru, pakai wig. Ingat zaman tahun 70 80. Yang segini-segini. Nah, terus gue pakai backless, pakai apa? Jadi terus pakai jeans yang robek-robek, kita udah pakai haram. duluan kan. Jadi memang pada tahun waktu itu kita pakai midi ya. Midi. Terus pakai span. Jadi semua model tuh udah ditumpahin Udah. di tahun 70-an. Iya, udah di Jadi saat dari itu. musik, dari apalagi fashion, baju film, tentara, pakai baju macan-macan, ya, semua. Ya, look, army look gitu ya. Army look, Jadi akhirnya udah. sekarang ini gue liatin ya, gue Mereka liatin ulangin. desain. Diulang pengulangan tahun 70 yang Eke udah pakai semuanya. Segala macam. Model baju sepatu, baju yang kantongnya ada 4 sini macam anaknya segala macam. Udah kita Semuanya lewatin. itu di tahun 70. Kita untung soalnya. Benar ya, kalau dipikir-pikir. Jadi sekarang ini pengulang. Yang dia itu yang model itu tuh poni depan yang model poni tuh. ini. Itu juga udah. Cuman kerudung belum. Wah, iya, zaman dulu belum ya. Kerudung belum ada tahun 78 yang pakai kerudung pertama kali Eke. Sampai sekarang. Ya, Dan alhamdulillah. salah satu produk kerudungnya tuh luar biasa banget, laris manis ya. Kalau Ya, kita pameran alhamdulillah. juga kan yang lumayan dikunjungin juga Ya. Pak. Iya, Ida juga pernah ngisi acaraku Bener. di Bangga Karya Indonesia. Indonesia. Itu fashion show-nya bagus banget Bang, dengan baju-baju etnik. ini ibu bos. Ibu Ibu bos. Yang dulu figuran ya, terus Figurnya jadi bos. Itu kan namanya juga kan dunia berputar. Berputar, iya. Sejauh kita masih Kita punya, justru bangga kan betul, gitu kan. yang dulu. penting punya ketekunan. exactly. Terus serah diri sama Allah. Benar. Selalu minta petunjuk-petunjuknya Iya. Allah, Benar. karena Dia yang mengatur kita Ya, iyalah. semuanya. Iya kan? Kita napas saja juga Bersyukur. Allah yang kasih. Iya, jadi nah disinilah artis nih banyak ya, sebagian orang tuh hanya melihatnya sebelah mata, Bang. Betul. Nggak ngeliat prosesnya. Nggak melihat prosesnya. Ini ada satu bukti Benar, begitu komit hijrah dari dunia keartisan, Ya. mendalamin agamanya sampai Al-Quran dan hadis dan ngajar, tapi tidak berhenti kreativitasnya, Benar. malah membangun satu syiar untuk mengajak masyarakat Alhamdulillah. kerudung gitu. Ini luar biasa banget ngobrol-ngobrol biasa. sama orang yang sudah mendalamin agama, tapi kreativitasnya nggak ada matinya. Bang Kinan juga menciptakan Iya, lagu-lagu lagu. yang punya makna. Bener. Beda banget Bang di era Dan diterima sekarang, masyarakat, harus kan? harus dihidupin lagi Ya, lagu-lagu seperti yang kita bahas lama-lama tadi, ini Bang. bener. Pasti kita semuanya kangen. Nanti di rumah kita bikin acara kecil-kecilan, Sip, sip. ada musik untuk kangen-kangenan aja sama lagu-lagu lama. Setuju nggak Jus? Setuju banget. Oke. Setuju banget. Kita makan sate Makan sate. sama itu ongol-ongol. Ongol-ongol. Tapi Gue udah lupa ongol-ongol, dia masih inget ongol-ongol. soalnya gue kan makan ongol-ongol, tapi Eke lihat lagi Eke makan ongol-ongol ini enak banget. Tadi sok ngajakin berdua loh. Tapi makan. bisa. Kan Enggak, tapi terus gue bilang ini ongol-ongol kan gue tahu murah merie. Iya. Tapi gue terus kenapa dipakein Kenari. Oh nih mahal nih ongol-ongolnya, ada kenarinya nih. itu ongol-ongol di menteng. Oh, ongol-ongol. Terus mau makan berdua nih, lu kita separuh-separuh ya. Lama-lama ditarik sama dia sendirian. Enggak jadi deh, enggak jadi udah buat gue sendirian aja. Bang Kenan dong, udah makan aja sayang gitu loh. Makan, abis. Oke sahabat Yeni Rahman, aduh seneng banget nih ngobrol-ngobrol Bang Kinan, makasih ya Bang. Thank you, Bang. Saya makasih banget ya. Sip, Thank you, sip. Mbak Ida. Memang nih resto di rumah kita tuh jadi ajang silaturahmi, tapi kita juga mengikuti era zamannya
ya mau nggak mau Yang kita zaman ikut kekinian, YouTube, ya. ikut YouTube ya Julia. Tapi Alhamdulillah. dari YouTube ini akhirnya kita bersilaturahmi Iya. Bang. Akhirnya Egi nggak seneng kambing jadi seneng kambing ya. Itu dari YouTube, itu dari YouTube berarti ya. dia bingung deh, pulang bingung deh. Iya. Kalau denger kambing, tadi gue emang ya asik loh. Oh, Saya udah tahu lah. aku lagi enak makan dulu, belum habis nih. Ini Itu domba, kan Bunda. domba. Iya, kamu Kenapa bilang pakai domba. ngomong gitu? Aku ngomong sih. Kenapa pakai Tapi ngomong? akhirnya enak juga, habis juga. Kayak kita mesti bangga loh dengan daging domba itu. Alhamdulillah. Sate itu kan masalah salah satu ini Indonesia. lo Terus dengan dibudayain gitu dengan loh. adanya gue ngomong seperti ini yang tadi nggak suka, nanti orang-orang yang nggak suka jadi suka. Jadi suka bener. Jadi Eke mesti dapat berapa persen nih? Bisa ya. diatur. Berapa persen? Hitungannya sendiri. Bisa diatur. Oke sahabat Yeni Rahman, seru banget aku ngobrol-ngobrol, dapat kehormatan, kebahagiaan dengan Ibu Ida Royani, Dan makanan desainer juga. Indonesia yang sangat membanggakan, terutama dengan syiar Islamnya. Juga dengan Bang Bang Kinan, thank you, Kinan. Bang. Aku juga mau jadi murid guru ngajinya Bang Kinan ya, biar lancar Al-Quranku dan hadisku. Aku mau dibikinin lagu. Iya, bikin lagu. Oke, sampai ketemu lagi. Tapi jangan lupa kalau suka di share, like, comment, And and subscribe. Bye.